Ya, akhirnya Rocky Gerung mengakui bahwa penggorengan Fufu Fafa adalah untuk membatalkan pelantikan Gibran sebagai wakil presiden terpilih, di mana pasangan Prabowo Gibran terpilih di Pilpres 2024 ini. Bila persoalan Fufu Fafa itu tidak diselesaikan sebelum pelantikan, maka akan berlanjut menjadi bom waktu bagi Gibran Rakabuming Raka. Dan inilah pernyataan Rocky Gerung. Kasus ini atau isu Fafa ini akan selesai. Kelihatannya tidak akan selesai karena diniatkan betul oleh si penggoreng supaya kasus ini ada di dalam sinyal publik, dan terus-menerus sinyal itu dinyalakan untuk mencoba membatalkan Gibran. Dan sudah terang-terangan terlihat bahwa ada mulai tuntutan yang lebih eksplisit supaya Gibran dibatalkan, Prabowo yang dilantik. Tetapi kita mau antisipasi itu juga dari perspektif Pak Prabowo. Apakah itu membahagiakan atau justru mencemaskan dia? Tetapi kita bisa ulang lagi untuk mencoba membayangkan bahwa kalau soal Gibran ini tidak diselesaikan sebelum dia dilantik, maka problem ini justru akan jadi official problem dari kabinet Pak Prabowo, dari pemerintahan Pak Prabowo ke depan. Karena orang akan lihat bagaimana mungkin ada seseorang yang punya perangai buruk dinilai secara etis, untuk sementara dinilai begitu oleh netizen, tapi fotonya terpampang di sebuah instansi pemerintah atau bahkan di instansi kemasyarakatan sebagai wakil presiden berdampingan dengan foto Prabowo. Kan ketimpangan estetik itu sekaligus ketimpangan etik, dan saya hanya mencoba melihat kondisi itu nanti di kemudian hari. Jadi kalau kondisi itu berlanjut, maka akan jadi petaka sebetulnya pada bangsa ini. Iya, itulah Rocky Gerung yang mengatakan bahwa persoalan penggorengan Fufu Fafa itu memang jelas-jelas dilaksanakan untuk membatalkan pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden Joko Widodo. Dengan dalih tidak estetika, ada foto Prabowo dengan Gibran dengan kata perangai si buruk begitu ya, perangai buruknya Gibran Rakabuming Raka yang tak pantas berjajar dengan Prabowo Subianto sebagai simbol negara. Memang seperti itu kelihatannya ya. Sebelumnya Rocky Gerung mengatakan bahwa skandal Fufu Fafa Gibran bisa dibatalkan untuk pelantikannya pada 20 Oktober mendatang. Dan inilah pernyataan Rocky Gerung. Orang yang di Fufu Fafakan itu sudah berkomentar, maka dia menjadi isu publik, dia menjadi pemberitaan publik, maka sah untuk dianalisis. Jadi ini bukan lagi soal sentimen, tetapi karena sudah ada komunikasi atau reaksi dari pihak yang difufu-fafakan itu, maka publik mengintai atau mengintip, lebih gampang mengintip atau lebih sopan lagi menduga bahwa akan ada situasi politik atau kimia politik yang unmix, yang tidak mix antara Prabowo dan Gibran. Nanti Pak Prabowo akan bilang mereka akan pecah belah kami. Bukan, itu artinya bagian-bagian opini publik ini sudah masuk sampai ke pusat pengolahan informasi dari Partai Gerindra. Dan tentu Pak Prabowo bertanya-tanya, ada apa sih? Kan Pak Prabowo nggak mungkin membaca berita-berita yang 10 tahun lalu itu. Tetapi kuriositas Prabowo juga akan dipengaruhi oleh suasana di dalam Gerindra sendiri kan. Jadi soal-soal semacam ini juga kita bisa bayangkan apa yang sedang dipikirkan oleh Partai Demokrat misalnya, atau oleh partai-partai di Kimpres kalau isu ini tetap akan diedarkan tuh. Jadi ada pengedarnya tuh. Nah, pengedarnya itu sadar bahwa kemampuan psikologi Pak Prabowo mungkin ada batasnya. Kemampuan psikologi dari Syahrini atau siapa yang kurang hafal nama-nama artis yang disebutkan di situ, dan sifat rasistis dari Twitter itu atau pesan-pesan yang diucapkan oleh Fufu Fafa itu. Itulah Rocky Gerung yang mengatakan bahwa bisa jadi skandal Fufu Fafa batal untuk melantik Gibran sebagai wakil presiden. Ya, Prabowo Subianto dikatakan sudah mengetahui siapa di balik akun Fufu Fafa, dan inilah pernyataan daripada Pak Prabowo sudah tahu sebenarnya siapa yang
sebenarnya ada di balik akun Fufu Fafa. Pada saatnya Pak Prabowo sudah dilantik menjadi presiden, saya yakin ini sangat mungkin diungkap siapa sebenarnya, dan saya yakinlah Pak Prabowo sudah tahu sebenarnya siapa yang sebenarnya ada di balik akun Fufu Fafa ini. Kalaupun saat ini Pak Prabowo bersikap tenang, diam, tentu tidak bermaksud ingin membuat semakin gaduh situasi, tetapi beliau hanya ingin mengambil momen yang tepat untuk mengambil sikap, menentukan keputusan pada akhirnya. Ya, itulah pernyataan Rumah Politik di mana mengatakan bahwa Prabowo Subianto sudah mengetahui siapa di balik akun Fufu Fafa. Lalu bagaimana pendapat para politisi terkait akun Fufu Fafa? Akankah akun Fufu Fafa ini bisa memecah hubungan antara Prabowo dan Gibran? Dan inilah prinsipnya pertama ini, apa relevansinya kasus Fufu Fafa ini diungkap? Nah, jawabannya akan banyak. Orang mungkin mengatakan ini tidak terlalu relevan untuk berbicara terkait dengan seperti yang tadi saya katakan, kasus hukum katakanlah. Kalau kasus hukum, kalau yang disebut di situ dia tidak mempersoalkan itu dan tidak menganggapnya itu sebagai sebuah tudingan yang serius, maka dan dia tidak melaporkan, ya, maka case closed. Ya, kasus akan berhenti. Tetapi pertanyaan kedua adalah, ini boleh jadi karena kejengkelan sekian banyak orang yang melihat ada yang melampaui batas. Ada pihak-pihak yang melampaui batas dalam hal apakah itu meraih kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, berusaha melanggengkan kekuasaan. Itulah pernyataan dari pengamat politik yang mengatakan bahwa belum tentu dalam hal ini akun Fufu Fafa atau skandal Fufu Fafa ini bisa menjadi kasus hukum yang menjadikan Gibran terpental dalam Pilpres kali ini. Sedangkan Hasan Nasbi menjelaskan bahwa memang sebagian besar pembenci Gibran ingin menunjukkan bahwa akun Fufu Fafa itu adalah akunnya Gibran dan untuk membenturkan di antara keduanya, antara Prabowo dengan Gibran. Kita dengarkan dari Zulfan Lindan. Apa itu Bang, untuk mengungkit-ungkit masa lalu kemudian seolah-olah itu harus, ini kan yang dimaksud untuk mengangkat ini kan supaya maksudnya Fufu Fafa ini dituduhkan adalah Gibran. Padahal mungkin hampir semua orang di Republik ini sudah nggak peduli siapa itu Fufu Fafa sebenarnya. Dan saya juga nggak mau tahu itu siapa Fufu Fafa, Bang. Tapi dituduhkan ke Gibran dengan harapan pecah kongsi yang tadi itu, Bang. Pecah kongsi Gibran dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu nggak bisa dipengaruhi dengan cara kayak gitu. Kan kalau mau jujur, entah apa-apa juga statement saya terhadap Pak Prabowo tahun 2014-2019. Mungkin nggak ada apa-apanya itu statementnya Fufu Fafa, Bang. Betul. Dan Pak Prabowo mungkin nggak mau tahu siapa itu Fufu Fafa, Bang, karena nggak penting. Fufu Fafa, akun siapa. Tapi saya yang mungkin juga tahun 2014, 2019 dalam suasana pertarungan kayak gitu, bicaranya juga macam-macam, mungkin lebih kasar. Tapi kemudian disambut dengan sangat baik oleh Pak Prabowo. Mereka salah mengukur kebesaran jiwa kenegarawanannya Pak Prabowo. Mereka salah mengukur levelnya Pak Prabowo. Kalau berharap ini bisa memantik sesuatu dari Pak Prabowo sehingga terjadi kecurigaan, sakwasangka dan segala macam, menurut saya itu kesalahan besar. Dan itulah tadi Hasan Nasbi yang mengatakan bahwa apabila dengan akun Fufu Fafa untuk memecah belah Prabowo Gibran, tentu saja hal ini adalah kesalahan besar dikarenakan jiwa besar daripada Pak Prabowo Subianto lebih daripada itu semua.